Siang, Bang. Agendanya apa Bang hari ini Bang? Pak Den, silahkan. Oke. Saya nih sangat merasa dikriminalisasikan ya dengan kondisi sekarang. Di mana saya ini kan korban. Laporan saya jelas buktinya kuat, saya dianiaya, ada pengakuan pelaku di TKP. Dan kondisi seperti ini saya merasa sangat berat ya, saya merasa berat sebelah. Dan satu yang paling penting, dokter ini pernah bilang sama saya, dia keluarga polisi, kebal hukum, kalau ada kasus pasti akan ditutup. Saya bingung, emang polisi seperti itu? Ini kan negara hukum. Kita datang ke sini itu ada dua hal. Yang pertama itu kita memohon pengaduan dan permohonan perlindungan hukum kepada Pak Kevin di sini. Karena Pak Kevin dalam hal ini kan dia mengalami kegelisahan sebagai warga negara yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang. Maka daripada itu kita memohon kepada Pak Kapolri supaya melakukan secara balance terhadap seluruh warga negara itu yang melakukan laporan, melakukan segala bentuk upaya itu dilakukan secara balance. Ini kan oknum-oknum seperti ini yang kita harapkan tidak terjadi di negara ini. Ini yang Kapolri tadi kita sudah masukkan surat ya. Surat ke Kapolri yang intinya itu kita melakukan permohonan pengaduan. Pengaduan serta permohonan perlindungan hukum. Yang di dalam tuntutan kita juga kita dalam hal ini memohon kepada Pak Kapolri untuk mengambil sebuah tindakan terkait dengan adanya sesuatu hal yang tidak seimbang yang terjadi di Polres Bogor. Lantas kemudian yang terakhir juga setidak-tidaknya kita juga memohon pada Kapolri untuk memerintahkan kepada Kapolda Jawa Barat atau kepada Bareskrim Polri untuk menarik kedua LP dari Bogor tersebut supaya dijadikan dalam satu gelar perkara. Kita harapannya demikian. Ya, saya intinya mencari keadilan. Karena saya sebagai warga negara berhak mendapatkan keadilan. Full video sudah diserahkan ke Polres Bogor. Saya pastikan Polres Bogor sudah mengetahui faktanya bahwa saya korban. Karena di dalam TKP pun orang yang menganiaya saya, dokter ini sudah mengaku saya menyerang Kevin duluan pakai mangkok dan garpu. Berarti Polres Bogor sudah mengetahui faktanya. Makanya saya percayakan proses ini pada Polres Bogor awalnya. Makanya ketika udah berjalan 3 bulan, kasus saya tidak naik penyidikan. Sedangkan orang yang menganiaya saya, dia melapor tanggal 12 tapi sudah naik sidik duluan dari kemarin-kemarin. Kalau ditanya kenapa, hanya Polres Bogor lah yang tahu. Saya menanggapinya sedih ya, karena dia ini meminta pertolongan kepada kepolisian, tapi kok dilaporkan. Jadi akhirnya mereka ini pemikirannya kok dangkal gitu. Tahu saya laporan dia itu di Polres Bogor diproses. Saya saja sudah dipanggil lagi minggu depan untuk laporannya dia. Saya sudah dipanggil lagi untuk ada tambahan klarifikasi berita acara wawancara. Minggu depan saya dipanggil lagi oleh laporan dia. Oke, Abang, tadi gimana hasil di Kompolnas? Agenda kita di Kompolnas hari ini adalah memberikan surat tembusan kepada Kompolnas, surat yang tadi kami tujukan kepada Pak Kapolri dan kepada Pak Kadipropam. Jadi besar harapan kami Kompolnas mau ikut turut andil dalam mengawasi perkara yang sedang kami adukan atau kami laporkan kepada Pak Kapolri dan kepada Pak Kadipropam Mabes Polri. Itu besar harapan kami. Saya secara pribadi, kalau Bapak Kapolri melihat tayangan ini, saya mau tanya Pak, emang benar keluarga polisi itu kebal hukum Pak? Saya kan di sini sebagai masyarakat gitu, saya merasa kok saya dikriminalisasikan seperti ini gitu, terus saya ngomong berdasarkan fakta, bukti. Ya mungkin secara eksklusif kalau seluruh masyarakat mau tahu faktanya seperti apa, dokter ini bilang dia kebal hukum, dia keluarga polisi, kalau ada kasus semua keluarga polisi pasti akan tutup kasusnya. Polisi lu kebal hukum. Kebal hukum lah, nggak akan diurusin, ditutup kasusnya, apapun itu mah emang kayak begitu. Apalagi kalau ada duit. Mengakunya seperti itu kebal hukum, apalagi kalau ada duit. Gitu. Saya kan di sini benar-benar mengikuti proses hukum yang ada. Kita taat pada aturan, koridornya udah ada, udah jelas. Tapi
Ya beginilah 3 bulan laporan saya tidak naik sidik, makanya saya mencari keadilan sebagai masyarakat dan sebagai warga negara. Ya, menurut saya, dia ini takut atas dosa-dosanya. Dia takut atas kesalahan yang dia lakukan. Karena banyak sekali ya, pending kerjaan, prestasi. Kemudian dia juga, menurut saya dia harusnya takut atas kesalahan yang dia lakukan. Takut akan dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Gitu loh, introspeksi ya, karena dia banyak sekali orang yang jadi ribet gara-gara dia, mulai di tempat dia lokasi syuting, orang-orang hotel, pihak kepolisian, semua orang dibikin ribet gara-gara dia. Ini sebenarnya dia itu harus bisa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan saya juga ada mendengar dulu itu dia melaporkan ke saya itu niatnya untuk memeras saya. Gitu. Jadi awalnya itu ingin minta uang damai. Gitu. Jadi saya ada laporan ingin memeras saya sampai miliaran rupiah. Akan tetapi kan ketika ada orang yang berniat jahat, pasti akan ada balasannya gitu. Ibaratnya apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Kita pengen LP kita juga naik karena bukti kita tuh lengkap Dan duluan. Itu masih diproses lagi Bang ya? Ya. Tujuannya. Kenapa bisa Jadi selain ke Kompolnas, kita juga mengajukan surat ketembusan kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Asasi dan Keamanan Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia, Ketua Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia, Wakapolri, Kabar Reskrim Polri, Irwasum Polri, Kadif Propam Polri, Karowasidik Polri, Kapolda Jawa Barat, Wakapolda Jawa Barat, di Reskrim Polda Jawa Barat, kemudian Propam Jawa Barat, Kabid Propam Polda Jawa Barat, Kapolres Bogor, Wakapolres Bogor, Kasat Reskrim Polres Bogor, Kabid Propam Polres Bogor, dan Kanit 4 Jatanras Polres Bogor. Jadi surat ini akan kami tembuskan semua ke semua tembusan yang tadi kami bacakan. Udah nggak bisa, ya udahlah, udah nggak bisa pakai kata-kata lagi, udah. Intinya saya mencari keadilan di sini dan saya terima kasih sama lawyer saya sudah mengakomodir semua ini sih. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini semua bisa berjalan dengan baik dan transparan dan masalah saya bisa cepat selesai. Setahu saya juga yang membuat laporan dia itu kan bukan tidak proses ya, tapi mungkin sesuai dengan koridor saya lihat. Tapi info dari seseorang yang memang saya kenal, yang kebetulan juga merawat dia sebagai dokter saraf, visum dia ini bermasalah sehingga menyebabkan prosesnya itu lama, karena memang dia itu berbicara kepada saya tanggal 30 Mei dari dokter pemeriksa penyakit sarafnya. Saudara KH ini tidak pernah melakukan pemeriksaan luka-luka. Jadi perlu dicatat, saudara KH ini tidak pernah melakukan pemeriksaan luka-luka, hanya kontrol rutin saraf kejepit. Dan ini saya kasihan aja kepada Polres Bogor yang sudah dimintai tolong sama mereka tanpa pamrih tapi dilaporkan. Ini sangat menyedihkan ya, dia minta tolong seperti air susu dibalas air tuba. Itulah yang terjadi kepada saya, kepada Polres Bogor juga. Air susu dibalas air tuba. Telah menolong, memberikan kebaikan, tapi ujung-ujungnya apa balasannya? Polres Bogor dan saya itu sama. Air susu dibalas air tuba.